Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang perkembangan nilai-nilai sosio-budaya Indonesia dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Jadi sebelum menjelaskan tentang perkembangan dari nilai-nilai sosio-budaya, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari sosio-budaya itu sendiri. Menurut para ahli dari yang saya baca, sosio-budaya berasal dari dua kata, yaitu sosio dan juga budaya. Sosio memiliki kaitan dengan interaksi antara individu dalam suatu masyarakat, sedangkan budaya merujuk pada nilai, norma, kepercayaan, adat istiadat, dan tradisi yang dimiliki oleh suatu kelompok manusia. Dalam konteks yang lebih luas, sosio budaya mencakup segala aspek kehidupan manusia yang terbentuk dari interaksi sosial dan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang dianut. Salah satu contoh yang dapat diambil untuk mengilustrasikan pengertian sosio budaya adalah adat istiadat dalam suatu masyarakat. Setiap kelompok manusia memiliki adat istiadat yang menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Misalnya, adat istiadat dalam upacara pernikahan yang berbeda-beda di setiap daerah. Di Jawa, upacara pernikahan dilakukan dengan adat Jawa yang khas, sedangkan di daerah lain seperti Bali, Sumatera, Papua, atau daerah lainnya terdapat adat istiadat pernikahan yang berbeda pula. Hal ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai sosio budaya membentuk tata cara dan ritual dalam kehidupan masyarakat. Jadi nilai-nilai sosio budaya ini mencakup norma, adat istiadat, dan keyakinan yang diterapkan dalam masyarakat. Nilai ini membantu dalam membentuk identitas bangsa dan menjadi acuan dalam berperilaku. Dan dapat disimpulkan bagaimana pentingnya nilai-nilai sosio budaya ini dalam membentuk kebersamaan, kebudayaan, dan karakter bangsa Indonesia dari masa ke masa. Berikutnya, saya akan menjelaskan keadaan sosio budaya pada zaman prasejarah dan juga nilai-nilai sosio budaya yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, zaman batu tua atau bisa disebut Paleolitikum. Orang-orang pada zaman ini masih hidup secara nomaden. Pengertian dari nomaden ini sendiri adalah berpindah-pindah tempat tinggal. Selain itu, orang-orang pada zaman ini masih menggunakan peralatan yang berasal dari batu yang masih kasar. Yang kedua, zaman batu muda atau bisa disebut Neolitikum. Orang-orang pada zaman ini mulai tinggal menetap di suatu tempat, dan mereka juga sudah menggunakan peralatan dari batu yang dihaluskan. Mereka juga mulai membuat perhiasan, mulai berlayar, dan mulai bercocok tanam ataupun beternak. Yang ketiga, zaman Megalitikum. Di zaman ini orang-orang mulai berkembang dari segi kualitas kehidupan mereka. Mereka mulai menggunakan logam sebagai bahan dasar peralatan mereka, serta mereka dapat membuat bangunan dari batu-batu besar. Adapun beberapa contoh peninggalan sejarah yang ditemukan pada zaman-zaman ini adalah menhir, dolmen, sarkofagus atau keranda, kubur batu, punden berundak, dan juga beberapa arca. Peninggalan-peninggalan ini digunakan sebagai tempat pemujaan ataupun lambang dari nenek moyang mereka. Terdapat suatu teori mengatakan bahwa nenek moyang Indonesia berasal dari bangsa Austronesia dan Papua Melanesia yang melebur menjadi satu, dan dilanjutkan dengan kedatangan kebudayaan Longson dengan ciri khas kebudayaan logamnya. Nah, nilai-nilai sosio budaya yang terdapat di zaman prasejarah ini adalah yang pertama, nilai religi, di mana mereka sudah mengenal adanya Tuhan dan mereka juga percaya terhadap adanya roh leluhur, serta ditemukannya banyak alat-alat religi yang digunakan untuk mendatangkan hujan ataupun digunakan untuk hal-hal lainnya. Yang kedua, nilai peri kemanusiaan. Dapat dilihat dari bagaimana mereka menghargai orang-orang yang sudah meninggal. Hal ini menunjukkan perilaku berbuat baik terhadap sesama manusia yang pada hakikatnya merupakan wujud kesadaran akan nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai kesatuan. Ini dibuktikan dengan kemampuan nenek moyang kita untuk berlayar, di mana mereka harus bekerja sama dan bersatu agar dapat berlayar dengan baik. Yang keempat, nilai musyawarah. Bisa dilihat dari bagaimana mereka membuat berbagai aturan, salah satunya adalah aturan dalam bercocok tanam. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang berlangsung beberapa abad. Hal ini terjadi berkat hubungan dagang internasional yang aktif pada masa itu. Pedagang-pedagang dari India, Tiongkok, dan kawasan Asia lainnya singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara untuk memperdagangkan barang-barang seperti rempah-rempah, kain sutra, dan logam. Dalam kegiatan perdagangan tersebut, selain barang perdagangan,
ajaran agama dan budaya juga ikut tersebar. Para pedagang dan pendeta dari India membawa serta ajaran agama Hindu dan Buddha yang disambut baik oleh penguasa setempat. Pada akhirnya, agama ini diadopsi oleh kerajaan-kerajaan besar di Nusantara seperti Kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang memusatkan perhatian pada ajaran Buddha Mahayana dan Kerajaan Majapahit di Jawa yang lebih banyak dipengaruhi oleh Hindu. Agama Hindu dan Buddha memberikan pengaruh besar dalam masyarakat dan kehidupan masyarakat Nusantara. Upacara-upacara keagamaan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Misalnya ritual penyembahan dewa-dewi dan arca yang dipercayai memberikan perlindungan dan kemakmuran bagi kerajaan. Ajaran Hindu juga memperkenalkan konsep sistem kasta yang membedakan peran dan kedudukan sosial seseorang berdasarkan kelahiran. Selain itu, pengaruh besar dari agama-agama ini juga terlihat pada pembangunan megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi salah satu contoh dari pengaruh Buddha dan Hindu di Nusantara. Borobudur dikenal sebagai tempat pemujian bagi umat Buddha dan menjadi lambang spiritual serta kebesaran kerajaan. Prambanan yang dipersembahkan untuk Dewa Siwa dalam ajaran Hindu dan candi Hindu terbesar di Indonesia. Keberadaan candi-candi ini tidak hanya menunjukkan perkembangan agama, tetapi juga kemajuan arsitektur dan seni yang dipengaruhi oleh kebudayaan India. Pengaruh ajaran Hindu yang masuk ke Nusantara tidak hanya sebatas pada ritual keagamaan, tetapi juga membentuk struktur sosial masyarakat. Raja dianggap sebagai pusat kekuasaan tertinggi dan seringkali dianggap sebagai perwujudan dewa di muka bumi atau titisan para dewa. Keyakinan ini membuat posisi raja sangat dihormati dan dijaga dan seluruh masyarakat tunduk pada perintahnya. Struktur masyarakat kemudian terbagi menjadi beberapa kasta yang membedakan peran dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan sehari-hari, meniru sistem kasta yang berlaku di India. Kasta yang tertinggi adalah Brahmana yang terdiri dari para pendeta atau pemuka agama. Kelompok ini bertanggung jawab atas keagamaan, pendidikan, dan juga penyampaian ajaran moral bagi masyarakat. Di bawah Brahmana adalah Ksatria, yaitu golongan bangsawan, prajurit, dan pejabat tinggi yang bertugas menjaga keamanan dan menjalankan pemerintahan. Selanjutnya adalah Waisya, yang merupakan kasta pedagang, petani, dan pengrajin yang memainkan peran penting dalam sektor ekonomi. Terakhir adalah Sudra, yang merupakan golongan rakyat jelata yang bekerja di bidang jasa atau pekerjaan kasar. Meski kasta tertentu kedudukan sosial dalam kehidupan sehari-hari, peran setiap kasta saling melengkapi satu sama lain. Sistem ini memberikan keseimbangan dalam masyarakat di mana setiap yang memiliki tugas dan kewajiban yang jelas. Selain pengaruh agama dan struktur sosial, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara juga berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang makmur. Letak geografis Nusantara yang strategis berada di tengah jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, membuatnya menjadi tempat persinggahan bagi para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Kerajaan Sriwijaya misalnya menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka yang merupakan rute penting bagi para pedagang dari Tiongkok, India, dan Arab. Dengan kekuatan maritim yang kuat, Sriwijaya berhasil mengontrol perdagangan di Asia Tenggara dan memperoleh kemakmuran dari hasil perdagangan internasional tersebut. Sriwijaya tidak hanya berperan sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Sebagai contoh, banyak pelajar dari luar negeri datang untuk belajar ajaran Buddha di Sriwijaya. Majapahit yang berkembang setelah Sriwijaya juga memainkan peran penting dalam jalur perdagangan maritim pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Gajah Mada sebagai Majapahitnya. Majapahit menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Jalur perdagangan Majapahit
tidak hanya terbatas pada rempah-rempah, tetapi juga mencakup barang-barang seperti perhiasan, kain tenun, dan logam berharga. Hal ini membuat Majapahit terkenal sebagai kerajaan maritim yang makmur dan disegani. Keberadaan Majapahit sebagai pusat perdagangan mempertemukan berbagai budaya dari India, Tiongkok, dan kawasan Arab yang semakin memperkuat budaya Nusantara. Dampak dari aktivitas perdagangan ini tidak hanya memperkuat ekonomi kerajaan, tetapi juga membentuk budaya yang akan keanekaragaman yang tradisi, bahasa, dan pengetahuan dari berbagai bangsa. Dan selanjutnya, perubahan sosio oleh penjajahan. Indonesia pernah dijajah oleh 6 negara sebelum memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 17 Agustus 1945. Negara yang pernah menjajah Indonesia yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Alasan penjajahan ini beragam. Mulanya, mereka ingin menguasai sumber daya alam Indonesia yang kaya akan rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Penguasaan sumber daya alam ini bukan semata-mata untuk mereka memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari saja, namun juga untuk dijual lagi ke bangsa lain. Dengan begitu, mereka bisa membangun bisnis yang menguntungkan. Maka tak heran bila para negara yang pernah menjajah Indonesia biasanya mengincar daerah-daerah strategis di tanah air, seperti yang kaya dengan rempah sampai dekat pelabuhan. Tak sedikit pula teori menyatakan penjajahan ini dilakukan untuk turut menyebarkan kepercayaan agama Katolik dan Kristen ke Nusantara. Selanjutnya, apa itu sistem tanam paksa? Sistem tanam paksa atau kultur teelsel adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Demikian dikutip dari artikel berjudul Dampak Kultur Teelsel atau Tanam Paksa bagi Masyarakat Indonesia dari tahun 1830 sampai 1870 oleh Wulan Sondarika dari Universitas Gallus Ciamis. Sistem ini mengharuskan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya sebesar 20% untuk ditanami komoditi ekspor seperti kopi, tebu, dan jarum atau indigo vera. Hasil tanaman tersebut akan dijual kepada pemerintah kolonial Belanda dan hasilnya juga diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sedangkan penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari pada kebun milik pemerintah Belanda sebagai pembayaran pajak. Sistem tanam paksa adalah sistem yang kejam dan lebih keras kepada masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya, latar belakang tanam paksa. Dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa ini dilakukan atas beberapa kondisi yang menjadi latar belakangnya. Berikut latar belakang adanya tanam paksa tersebut dikutip dari laman SMA Negeri 13 Semarang. Belanda mengalami krisis ekonomi pasca kejayaan Napoleon Bonaparte pada tahun 1803 sampai 1815. Di Eropa terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang menyebabkan pemisahan wilayah pada tahun 1830. Besarnya biaya untuk menumpas pemberontakan Diponegoro pada perang Jawa 1825 sampai 1830. Kas Belanda kosong dan utang Belanda yang sangat banyak, pemasukan dari penanaman kopi tidak cukup untuk menutupi kekosongan keuangan kegagalan praktik liberalisasi dalam mengeruk keuntungan tanah jajahan Hindia Belanda. Yang selanjutnya adalah dampak tanam paksa. Berikut ini dampak negatif dan positif dari sistem tanam paksa. Dikutip dari artikel ilmiah Dampak Sistem Tanam Paksa Terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830 sampai 1870 yang disusun Hendra Kurniawan dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang diterbitkan dalam jurnal Sosio volume 11 nomor 2 September 2014 dan artikel Kultur Teelsel dari laman Universitas Krishna Dwipayana. Berikut ini dampak negatif dari tanam paksa yang dirasakan masyarakat Indonesia. Yang pertama, penanaman padi jadi terganggu karena waktu yang untuk budidaya tanaman perdagangan ekspor bersamaan dengan persiapan lahan padi. Yang kedua, menghambat perkembangan desa dikarenakan penduduk lebih senang tinggal di desa dan kurangnya wawasan. Yang ketiga, adanya sistem upah dan paksaan bagi rakyat untuk menyerahkan dananya sebagai pembayaran pajak. Hal ini memberatkan sebagian masyarakat Indonesia. Meski sistem tanam paksa ini bersifat kejam dan menyengsarakan masyarakat Indonesia, tetapi ada beberapa dampak positif yang dihasilkannya. Yang pertama, rakyat Indonesia menjadi mengenal berbagai teknik menanam dan jenis-jenis tanaman baru.
Yang kedua, adanya peningkatan jumlah uang yang beredar di pedesaan sehingga memberikan rangsangan bagi tumbuhnya perdagangan. Yang ketiga, muncul tenaga kerja yang ahli dalam bidang perkebunan dan pabrik di desa. Setelah perubahan sosio oleh penjajahan, selanjutnya kita memiliki perlawanan lokal. Demi mencapai kemerdekaan, para pejuang telah melakukan perlawanan selama bertahun-tahun. Ada deretan perlawanan yang terjadi sebelum tahun 1800-an. Tetapi, perlawanan demi perlawanan lainnya pun kembali terbentuk setelahnya. Tentunya hal ini karena masih berlangsungnya kekejaman atas penjajahan Belanda, hingga mengharuskan rakyat di banyak daerah kembali melakukan perlawanan. Mengutip dari buku sejarah untuk kelas 11 SMA program bahasa oleh Nana Supriyatna, perlawanan setelah tahun 1800-an ini ditandai dengan persaingan memperebutkan hegemoni di antara kerajaan-kerajaan Nusantara. Berikut adalah beberapa perlawanan setelah tahun 1800-an. Yang pertama, Perang Diponegoro. Perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro terhadap pemerintah kolonial Belanda menjadi salah satu catatan sejarah yang dikenal dengan sebutan Perang Diponegoro. Sebutan Perang Diponegoro diberikan karena pemimpin perlawanan ini adalah Pangeran Diponegoro. Disebut juga sebagai Perang Jawa karena si peristiwa ini terjadi di tengah Jawa. Sejarah mencatat bahwa Perang Diponegoro telah menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa dan puluhan ribu serdadu Belanda. Isu lingkungan di pilkada, penting nggak penting, artikel Kompas. Yang pertama ada Perang Diponegoro. Perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro terhadap pemerintah kolonial Belanda menjadi salah satu catatan sejarah yang dikenal dengan sebutan Perang Diponegoro. Sebutan Perang Diponegoro yang diberikan karena pemimpin perlawanan ini adalah Pangeran Diponegoro. Disebut juga sebagai Perang Jawa karena peristiwa ini terjadi di tanah Jawa. Sejarah mencatat bahwa Perang Diponegoro telah menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa dan puluhan ribu serdadu Belanda. Perang Diponegoro juga menjadi satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Indonesia. Penyebab Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah sikap Pangeran Diponegoro yang tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Di sisi lain, kerajaan seakan tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial. Namun, kalangan keraton justru hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat. Kondisi para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah juga menjadi salah satu faktor yang membuat Pangeran Diponegoro menggeram. Kekecewaan Pangeran Diponegoro memuncak ketika Patih Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Pangeran Diponegoro yang muak dengan sikap Belanda kemudian menciptakan sebuah gerakan perlawanan dan menyatakan sikap perang. Sikap heroisme karena Diponegoro menjadi simbol perlawanan rakyat, menggalang dukungan dari berbagai kalangan. Patriotisme terlihat dalam semangat juang masyarakat untuk mempertahankan tanah air dan budaya mereka. Yang kedua ada Perang Aceh. Perang Aceh adalah pertempuran antara Kesultanan Aceh melawan Belanda yang berlangsung antara 1873 sampai 1904. Pertempuran ini merupakan bagian dari serangkaian konflik yang timbul karena ambisi Belanda untuk menguasai Nusantara. Di antara perlawanan-perlawanan besar yang terjadi di Indonesia sepanjang abad ke-19, Perang Aceh termasuk yang paling berat dan terlama bagi Belanda. Meski Kesultanan Aceh telah menyerah pada 1904 dan kekuatannya banyak berkurang, perlawanan dari rakyat terus berlanjut hingga 1914. Penyebab terjadinya Perang Aceh karena keinginan Belanda untuk menguasai Aceh, yang kedudukannya semakin penting baik dari segi strategi perang maupun jalur perdagangan sejak terusan Suez dibuka pada 1869. Pada 17 Maret 1824, Inggris dan Belanda menyepakati tentang pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan semenanjung Malaya yang dikenal dengan Traktat Sumatera. Salah satu sebab terjadinya Perang Aceh yaitu adanya politik ekspansi Belanda. Karena Traktat Sumatera yang isinya menyebutkan bahwa Inggris memberikan izin kepada Belanda menguasai Sumatera, dalam kesepakatan disebutkan bahwa Belanda tidak dapat mengganggu kemerdekaan Aceh. Akan tetapi, praktiknya Belanda tetap berusaha melancarkan serangan terhadap daerah Aceh yang jauh dari ibu kota.
Sultan Aceh pun semakin waspada dan bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Kekhawatiran Aceh semakin meningkat saat Inggris dan Belanda menandatangani Traktat Sumatera 1871. Menurut perjanjian itu, Belanda diberi kebebasan untuk mengadakan perluasan wilayah di seluruh Sumatera, termasuk Aceh yang selama ini tidak dapat diganggu kedaulatannya. Alhasil, Aceh mulai memperkuat diri dengan mengadakan hubungan dengan Turki, Italia, dan Amerika Serikat. Pemerintah Hindia Belanda yang tidak menginginkan adanya campur tangan negara asing pun menjadikan hubungan diplomatik tersebut sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Rakyat Aceh menunjukkan sifat heroisme melalui perlawanan gigih meskipun menghadapi teknologi militer yang lebih maju. Patriotisme mereka tercermin dalam tekad untuk melindungi agama dan identitas lokal. Setelah perang lokal, kita memiliki warisan penjajahan. Wilayah Indonesia pernah mengalami masa kolonialisme selama ratusan tahun. Dampak kolonialisme terhadap Indonesia tidak hanya mencakup aspek politik dan ekonomi, tetapi juga membentuk masyarakat, budaya, dan identitas nasional. Dalam buku Kolonialisme, Eksploitasi dan Pembangunan Menuju Hegemoni oleh Miftah Hudin, dijelaskan bahwa kolonialisme adalah ketika satu negara mengambil alih kendali politik dan ekonomi atas wilayah lain yang biasanya jauh dari negara asalnya. Negara yang menguasai wilayah tersebut memiliki semua kekuasaan dan mengendalikan semua hal di sana, seolah-olah itu adalah bagian dari negara asalnya. Wilayah yang dikuasai ini harus melapor dan bertanggung jawab langsung pada negara pusat. Ini seringkali dilakukan oleh pemeroleh sumber daya dan pengaruh ekonomi. Di masa lalu, Indonesia sendiri pernah mengalami masa kolonialisme oleh bangsa asing. Kolonialisme yang melanda Indonesia selama berabad-abad ini telah meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah dan perkembangan negara ini. Berikut beberapa warisan penjajahan Belanda yang masih terasa di Indonesia. Yang pertama, warisan bahasa dan linguistik. Bahasa Inggris dan bahasa Belanda, meskipun bahasa resmi negara telah berganti, banyak kata-kata Belanda yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, seperti spreker atau pengucapan, dan klasifikasi atau klasifikasi. Yang selanjutnya adalah warisan struktur pendidikan barat. Dalam bidang institusi pendidikan, beberapa universitas dan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia masih memiliki sistem administratif dan kurikulum yang dipengaruhi oleh tradisi pendidikan barat. Yang selanjutnya, warisan budaya dan sastra. Dalam bidang komunikasi historis, Haji Muhammad Misbat, seorang tokoh pers pada masa kolonialisme Hindia Belanda, menggunakan surat kabar sebagai alat melawan kolonialisme Belanda. Perjuangannya dalam pers tersebut membantu menjelaskan sejarah pers di masa kolonialisme dan perkembangan komunikasi di Indonesia. Yang terakhir, warisan etis dan politik. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia mulai dari masa pemerintahan kolonial Belanda dan masih terjadi hingga saat ini. Strategi politik divide and impera pada masa penjajahan tersebut menghasilkan warisan stigma negatif dan rasisme. Perkenalkan, nama saya Iputun Andika Hartawijaya dengan NIM 240040061. Di sini saya akan menjelaskan nilai sosiobudaya di era kemerdekaan Indonesia. Untuk yang pertama yaitu persatuan dan nasionalisme. Pada masa kemerdekaan, semangat persatuan dan nasionalisme menjadi landasan utama bagi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan. Selanjutnya, Sumpah Pemuda tahun 1928. Salah satu momentum yang penting yang menggalang persatuan seluruh pemuda Indonesia dari berbagai daerah, suku, dan agama. Melalui sumpah ini, mereka menyatakan tekad untuk bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Semangat nasionalisme ini tidak hanya memperkuat tekad para pejuang kemerdekaan, tetapi juga menginspirasi seluruh masyarakat untuk bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda dan Jepang. Nilai persatuan ini kemudian menjadi dasar bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu setelah itu ada poin kedua, yaitu pembentukan Pancasila.
Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Pancasila dirumuskan sebagai ideologi negara oleh para pendiri bangsa, termasuk Soekarno dan Hatta. Pancasila dirumuskan melalui beberapa tahap sidang BPUU PKI dengan tujuan menciptakan dasar negara yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk. Nilai-nilai dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia, seperti contohnya, untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menghormati keragaman agama dan kepercayaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi martabat manusia. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia, mempersatukan keberagaman suku, budaya, dan agama dalam satu kesatuan. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu budaya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Lalu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Pancasila menjadi pedoman dalam membentuk nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat dan menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu ada poin yang ketiga, suku dan budaya. Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan dalam menyatukan berbagai suku dan budaya yang tersebar di ribuan pulau. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan berbagai kebudayaan di Indonesia dalam satu kesatuan yang harmonis. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam menjaga persatuan nasional meski dihadapkan pada perbedaan agama, bahasa, dan adat istiadat. Pemerintah Indonesia berusaha menyatukan rakyat dengan menciptakan rasa bangga terhadap identitas nasional, seperti pengenalan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan simbol-simbol negara lainnya. Lalu yang kelima atau yang terakhir, integrasi ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas nasional dan menjaga kerukunan antar umat beragama dan antar suku di Indonesia. Era reformasi dan modernisasi, perjalanan sosio-budaya Indonesia. 1. Era reformasi. Era reformasi di Indonesia dimulai sejak runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, sebuah titik penting dalam sejarah negara kita. Era ini membawa perubahan signifikan, terutama dalam hal kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Sebelum reformasi, banyak suara masyarakat yang dibungkam, sementara media seringkali hanya menjadi alat propaganda pemerintah. Namun, pasca reformasi, masyarakat mulai menikmati ruang yang lebih luas untuk mengekspresikan pendapat mereka secara bebas, baik melalui media massa maupun media sosial. Perubahan ini berdampak langsung pada demokrasi di Indonesia. Kini, masyarakat memiliki peran lebih aktif dalam mengawasi pemerintahan, mengadvokasi hak-hak mereka, dan menuntut keadilan. Dalam era ini, nilai-nilai seperti keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas mulai menjadi tuntutan umum. Kita dapat melihat pergerakan-pergerakan masyarakat yang mengutamakan keterbukaan dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia, yang sebelumnya mungkin dianggap tabu atau bahkan berbahaya untuk disuarakan. Demokrasi di Indonesia menjadi lebih kuat dengan partisipasi masyarakat yang semakin aktif dalam pemilihan umum, kebijakan publik, dan isu-isu sosial lainnya. 2. Modernisasi dan globalisasi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, Indonesia tidak terlepas dari arus globalisasi. Globalisasi memungkinkan kita untuk lebih mudah berinteraksi dan mengadopsi budaya asing. Di satu sisi, hal ini membuka wawasan dan memperkaya pengalaman kita, namun di sisi lain, juga menimbulkan tantangan bagi identitas budaya lokal. Masuknya budaya asing kadang kala mempengaruhi nilai-nilai lokal, terutama di kalangan generasi muda yang lebih mudah terpapar tren global. Pemerintah dan masyarakat menyadari tantangan ini dan melakukan berbagai upaya untuk melestarikan budaya lokal. Misalnya, pemerintah secara rutin mengadakan festival budaya yang tidak hanya menampilkan seni tradisional, tetapi juga melibatkan generasi muda agar mereka lebih memahami dan mencintai budaya mereka sendiri. Ada pula program-program perlindungan cagar budaya yang memastikan situs-situs sejarah dan benda-benda budaya dijaga kelestariannya. Selain itu, pendidikan mengenai budaya lokal mulai diperkuat di sekolah-sekolah untuk menumbuhkan rasa bangga pada warisan budaya sejak usia dini. 3. Kesimpulan. Sebagai penutup, perjalanan nilai sosiobudaya di Indonesia telah mengalami transformasi besar, dari kehidupan komunal yang tertutup menuju masyarakat modern yang lebih terbuka. Namun, di tengah segala perubahan ini,
Indonesia tetap berupaya menjaga akar budayanya. Kita menyadari bahwa menerima perubahan adalah hal yang tak terelakkan di era modern ini. Namun, yang tidak boleh kita lupakan adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara membuka diri terhadap dunia luar dan melestarikan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh leluhur kita.